sudah dengar, jadi kita bisa langsung mulai aja nih. Hari ini kita mau bawain apa sih ini? Kalau minggu yang lalu Kak Indri udah bawain namanya Compensation 101, kita nggak mau Yes. kalah tentunya nama Kak Oh Indri ya, ya. ya. Kita mau bahas mengenai Conduct 101 101, juga ya. 101 juga. Jelas nih kata Kak Dewita, thank you Kak. Yes, jadi Conduct 101 ini seperti juga Compensation Plan 101 itu memang ditujukan untuk kayak basicnya apa sih yang harus dipelajari dari si Conduct and Benar. Compliance ini. Kenalan awalnya mungkin ya untuk teman-teman yang Betul. baru join juga di yang Livik tuh. Kalisa langsung bertanya, apa itu Conduct 101? Kalisa harus stay tune dari awal sampai akhir. Iya Kalau nanti benar. namanya hilang, kita akan Oh benar-benar. call. Dan satu lagi kemungkinan ya dari soal bukan soal sih dari materi kita hari ini akan timbul di Edu Games. Apakah akan ada pasal-pasal, Pak Pian? Nah itu dia. Jadi teman-teman catat banget karena ini akan ada di Edu Games. Kita tahu dong Edu Games permainan yang berhadiah itu, gitu yang seru banget, Seru training ya. yang seru banget. Dan pastinya ini 101 ini teman-teman akan belajar basic. Jadi bagi teman-teman di sini yang harapannya sih memang ini ditujukan untuk new enrollee atau member-member baru, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang belum paham apa sih itu kondak, Ya, atau juga bagi yang sudah ada lama di yang living tapi pengen buat tahu refreshment lagi ya. refreshment dan pengen tahu gimana sih caranya, apa sih yang perlu disampaikan di awal-awal ke member baru, silakan deh bisa stay tune dan kita langsung aja nih trainingnya. Oke, kita coba lihat. Kita lihat ya, sudah terlihat belum nih? Belum, Bapak. Belum ya? Slideshow. Soalnya belum saya slideshow sih. Oh ya. Jadi memang belum. Coba di eh, Eh, web. mm, 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 mm. Di sini saya okein dulu sebentar ya. Nah ini kita pindah ke ya ini dia. That one. Sudah jelas Oke, belum? jelaskah? Di aku sih udah jelas. Dah. Sudah jelas? Nah, Oke, sudah jelas. Nah ini jadi kembali bersama saya Irianto dan rekan saya. Yunita Rida. Kita akan bahas seperti yang dibilang tadi, Conduct 101, membangun bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan bersama Young Living. Itu yang kita tulis di awal, karena kita pengen teman-teman di sini yang baru bergabung bersama Young Living juga Ya, tahu aturannya, sehingga sebenarnya dengan kita memahami peraturan, kita pengen bisnisnya teman-teman lebih sehat, aman, dan pastinya terus lanjut nih sampai rank-rank yang tinggi selanjutnya. oke. Oke. Pengenalan pertama nih, Papi. Kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari conduct dan juga compliance. Ini Yes. dua kata yang berbeda ya. Jadi kalau conduct itu pengertiannya adalah perilaku atau etika di dalam komunitas yang livingnya. Kemudian Oh. kalau compliance adalah kepatuhannya kita sebagai brand partner nantinya terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan pemerintah. Jadi di sini nggak cuma hanya secara yang livingnya internalnya aja, ternyata kita punya istilahnya masukan-masukan juga dari peraturan pemerintahnya Indonesia gitu ya. Jadi nggak boleh ngelanggar internal, Ya. karena kita juga ada juga yang secara globalnya kita, bukan global ya, global iya, secara nasional juga iya gitu, secara pemerintah. Kadang apapun yang dilakukan di company ini itu juga kita harus mengedop peraturan-peraturan pemerintah ya, Yes. karena kita nggak boleh melanggar itu juga. Makanya dimasukinlah sedikit-sedikit itu ya, yang apa pemerintah dari Kemendak lah, apa yang memang melarang atau membolehkan ya kita masukkan ke dalam peraturan kita. Terus, Seperti itu. dan tentunya pastinya punya tujuan ya Pak Apa ya. itu tujuannya kayak Ini ini? dia. Tujuan Konda dan compliance adalah tentunya adalah menjaga integritas bisnisnya kita yang punya, bisnis yang kita punya maksudnya ya, tentunya yang living. Kemudian memberikan panduan perilaku yang benar nih untuk teman-teman juga di sini. Kemudian tentunya untuk mencegah masalah hukum dan reputasi yang mungkin nanti ke depannya terjadi gitu ya. Jadi mencegah lebih baik tuh Papi ya, daripada mengobati. Kita lebih mengobati. Kita lebih mencegah ini. Mencegah nih, karena ini kita lihat gambarnya ada Superman. Kita kayak superhero ya. Harusnya C ya, bukan S tapi ya. Conduct. Jadi teman-teman di sini kan juga sebenarnya agent of conduct nih. Jadi kita berharap teman-teman di sini ikut bersama saya dan Kak Yuni dan tentu teman-teman manajemen di Young Living untuk mendirikan, menegakkan peraturan di Young Living. Kita sama-sama kayak superhero gitu loh, menjaga keadilan. Ya kan? Dan itulah untuk itu kita akan punya secara rinci apa sih sebenarnya. Nah ini kalau ini aku mau cerita. Kita siap-siap nih mau terbang ya. Kita tetap terbang ya, karena kita inilah 3 superhero tadi. Sebenarnya apa sih 3 superhero-nya dari si Conduct and Compliance ini? Soalnya itu Mary yang datang nih, ya kan? Datang ke kantor
berkesempatanlah saya berbicara dengan beliau, dan setelah tahu saya dari Conduct and Compliance, dia kayak kasih selamat gitu, selamat ya kamu Conduct and Compliance, kamu harus tahu bahwa Conduct and Compliance itu ada satu hal yang menonjol banget yang harus dilakukan, yaitu sebagai protector. Protector. Ya, Oke. terus langsung makanya protector loh, makanya kayak Kita Superman. Kayak banget Superman, gitu ya. kayak Superman gitu. Cuma ada hal lain. Jadi sebagai apa aja nih kayak ini? Kita juga sebagai regulator, karena kita juga tadi ya mengemban atau mengadop tadi ya, tapi kebijakan yang kita punya itu dari kebijakan dan prosedurnya, kemudian kita melihat juga peraturan pemerintah yang berlaku, kemudian BPOM, kemudian peraturan Kemendak, Deperindak, BPOM, APLI, FDA dan juga ICC-nya kita. Benar. Nah, selain regulator, ternyata kita juga, nah ini nih yang ini salah satunya ini yang sedang kita lakukan. Yes, benar. Ya, kita lagi mengedukasi dan teman-teman juga bisa lihat postingan kita di LID Education. Di situ juga banyak referensi-referensi mengenai peraturan dan juga ada di VO kita gitu ya. Jadi teman-teman kita suka update di situ. Kalau yang kita anggap sudah tidak sesuai, kita ganti dengan yang lebih baru. Jadi teman-teman bisa selalu belajar di situ atau bertanya langsung ke kita juga bisa. Bisa juga. Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini sebagai apa nih Kak ini? Tentunya tadi Papi udah singgung di awal ya, yaitu sebagai protector. Ya, ini menjaga kesesuaian antara kita dengan global, dengan market lain, dengan pemerintah yang saat ini ya, pemerintah Indonesia tentunya, kemudian dengan teman-teman sekalian sebagai brand partner, dan juga karena kita bermain pada lapangan yang sama. Benar, kita harus menjaga ya, jangan yang ada keluar dari koridor gitu. Offside nanti ya, Andri. Offside, ya kan? Jadi apapun itu ya teman-teman di sini ada yang ibu rumah tangga, ada nggak? Coba atau sebelah kiri saya ada sih, tadi udah nyaut tapi nggak lihat ya. Ada di sebelah sana, ada yang masih single atau mungkin ada yang bapak-bapak di sini, pasti semuanya punya peraturan, ya kan? Ingat nggak? Peraturan terhadap diri sendiri pun kita bikin. Kayak ini di sini dia bikin peraturan setiap tidur kalau sudah dingin AC-nya harus mati. Itu peraturannya. Nanti, Boy. Ya kan? Nah, kalau saya setiap pagi itu harus bangun dan harus langsung olahraga. Itu peraturan saya. Ya, baik. Ya kan? Saya Nah, mau mungkin senyuman saja. Nah, mungkin teman-teman di sini punya peraturan, even di rumah, teman-teman bikin peraturan untuk anaknya, ya kan? Untuk diri sendiri, untuk keluarga kecilnya pasti punya peraturan. Apalagi kita di company seperti ini gitu. Benar, yang super gede gitu ya, gede. Super gede. Jadi memang peraturan itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan sehari-hari dan sesuatu yang kita bikin juga sehari-hari. Nah, itulah untuk menjaga kesesuaian, makanya kita juga harus punya peraturan di dalam yang living juga. Nah, prinsip utamanya ini apa aja sih Kak Yuni? Silakan Bapak. Oh, aku ya. Oke. Yang pertama adalah menjunjung tinggi integritas ya, dan pasti reputasi yang living. Ingat ya, integritas itu adalah pertama yang harus teman-teman pertahankan di dalam diri teman-teman sebagai seorang brand partner. Mau user, mau seller, apalagi business builder, integritas itu utama. Itu adalah pegangan seseorang untuk dimanapun juga ya, nggak hanya di yang living. Untuk kemudian dikenal orang dengan baik. Oh, orang ini penuh dengan integritas. Orang ini bisa dipercaya. Konsumen kalau melihat orang yang integritasnya tinggi, dia nggak akan pergi kemana-mana. Dia ke situ lagi, ke teman-teman lagi, ke teman-teman lagi. Downline yang punya upline, yang punya integritas, bisa dipercaya, transparan, adil, terus dia memberikan edukasi dan sebagainya, pasti nggak akan kemana-mana. Gue sayang sama upline gue. Dia pasti akan tetap berada di komunitas teman-teman. Begitu juga seorang upline yang punya downline integritas. Ya, ini kayak, ih gila, gue kayak ketemu harta karun nih, ada downline yang seperti ini. Dan menjaga amanah. Itu akan memberikan reputasi baik buat teman-teman yang pasti akan mencerminkan reputasi yang living. Oke, kita lanjut nih. Kalau sudah menjunjung tinggi integritas dan juga tadi reputasi yang living, tentunya adalah tipe yang punya ini prinsip juga ini. Prinsip yang ini juga dipegang harusnya Papi, karena dia punya integritas tadi ya, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Tentunya yang living sendiri kan kita juga punya nih bukunya ya Papi ya, namanya PNP, Policy and Procedure. Jadi kakak-kakak atau teman-teman yang baru dijoinkan atau bergabung nih dengan yang living, pada saat kakak mengisi di virtual office kan itu ada minta centang dulu nih untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Nah, pada saat itu
kakak boleh klik dulu, baca dulu sebenarnya sebelum join lebih lanjut atau ke step berikutnya, biar tahu nih sebenarnya apa sih peraturan yang living atau sih Ya, apa sih yang nggak boleh atau yang diperbolehkan di yang living. Nah, udah diklik, berarti kan teman-teman mesetujuin apapun yang sudah ada peraturan yang kita punya sebenarnya. betul. Jadi pastikan untuk mematuhi hukum dan peraturannya yang berlaku di yang living. Setuju banget. Nah, dari situ kan teman-teman akhirnya juga tahu bagaimana menempatkan diri setelah tahu nih peraturannya. Tahu, oh saya berada di company yang namanya Yang Living dan saya bisa memilih beberapa kesempatan di dalam Yang Living ini, apakah mau user, atau seller, atau builder, saya harus bersikap seperti apa? Ya pasti apapun pilihannya teman-teman, jujur itu adalah penting ya, karena bersikap jujur ini adalah bagian dari integritas. Dia akan memberikan transparan gitu ya, apakah teman-teman kepada konsumen, jadi apakah kepada calon member. Kalau kita jujur, kita dilihat orang tidak ada kayak tipu-tipu nih orang kayaknya. Karena kadang-kadang orang bisa merasakan loh, kalau orang merasa tipu-tipu dan akhirnya males kayaknya dia kayak ada udang di balik batu deh gitu kan. Nah, kalau kita jujur itu pasti akan lebih menyenangkan gitu ya, akan lebih membuat orang lain menerima kita lebih enak gitu. Dan pastinya dengan kejujuran ada transparansi dalam berkomunikasi juga. Itu dijaga, maka jalannya teman-teman mulus ke depan. Iya. Dan selanjutnya tentunya adalah menghormati sesama brand partner dan juga komunitas yang kita udah punya gitu ya. Teman-teman sikap mungkin ya sikap ini juga balik lagi nih ke prinsip nomor 3 tadi. Kalau kita punya jujur, kita transparan transparan dalam komunikasi, tentunya tadi kita bakal punya sikap untuk menghormati satu sama lain di dalam baik itu komunitasnya kita. Yes. Kita kan juga kan nggak berdiri sendiri, kita nggak bisa naik ke puncak kalau nggak punya teman-teman di bawahnya gitu atau punya komunitas tim core-nya. Kalau teman-teman tidak bisa menghargai mereka, ya teman-teman nggak akan bisa dibawa lebih jauh tentunya ya. Yes, yes, yes. Wah, penting-penting itu ya. Jadi 4 ini adalah prinsip utama kalau teman-teman paham ini, semoga nih ya, ini yang terkait tentunya dengan conduct and compliance. Teman-teman juga akan lebih safe, lebih aman, lebih jalannya lebih jauh nih bersama yang living ke depannya. Dan ini sekedar untuk informasi karena ini adalah Kalau one kita for mau one. refresh lagi sebenarnya ya. Refresh lagi. Apa tuh Kak Yuni? Nah, ini mungkin ada gambar dulu yang pertama yang tadi aku jelasin. Ada payung. Nah, di sini kita istilahin dulu payungnya adalah PT Yang Living Indonesia. Jadi eh Yang Living Indonesia kita punya beberapa istilah mungkin yang teman-teman baru bergabung dengan Yang Living. Biasanya kan kalau tempat lain mungkin ada istilah tersendiri gitu ya, Bapak ya tiap-tiap company-nya. Yang Living kita juga punya istilah-istilah nih. Kakak-kakak sekalian. Yes. Yang pertama adalah brand partner. Ya. Apakah itu? Brand partner adalah member atau anggota yang living. Jadi, jikalau kakak sudah mendaftarkan diri menjadi member atau anggota yang living, kita sebut kakak sebagai brand partnernya yang living di sini. Oke, berarti ini saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya adalah sudah kita bisa sebut sebagai brand partner dong Ya, ini. benar. Seperti Kak Gloria tadi, Kak Iriani, semuanya adalah brand partner kita, kan ada Kak Dedi, itu adalah brand partnernya yang living gitu ya. Dan brand partner yang living ini kayak Kak Yuni bilang tadi, pasti sudah menandatangani perjanjian. Jadi setelah perjanjian tersebut, teman-teman di sini adalah mitra kami. Ya, kita adalah payung gedenya yang living, teman-teman berpartner adalah mitra kita yang sudah menandatangani perjanjian. Saya mau tik kasih klik gitu ya. Saya bersedia dengan perjanjian ini saya menjadi berpartner yang living. Dan itu tentu ada batas-batas dan ada peraturannya. Kapan berpartner itu masih dihitung sebagai berpartner, masih berlanjut atau seperti apa, itu kemarin kayaknya sudah dibahas di Compensation Plan 101 ya. Yes. Nah, jadi teman-teman bisa balik lihat lagi ke latihannya dari trainingnya Kak Indri. Dan setelah perjanjian ada apa nih Kak Yuni enroller? Oke, ada istilah enroll dan sponsor. Kalau enroller sendiri adalah orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk memperkenalkan brand partner baru yang living. Kemudian kita ada sebutan juga namanya sponsor, adalah support tim langsung. Jadi sebelum enroller biasanya support sponsornya dulu nih. Dan pendukung utama seorang brand partner baru, di mana juga sponsor juga bisa merupakan enroller juga dia bisa sebenarnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada payung nih, ada payung, ya benar ada payung company-nya yang ini ada 3 orang itu ada gambar ikonnya gitu ya. Itu adalah enroller ya kita katakan. Nah di bawah-bawah ini adalah yang sudah didaftarkan. Jadi brand partner barunya.
Nah, kalau kita terus melihat sampai bawah, tapi boleh. Nah, kita akan langsung menyusuri namanya support team. Jadi, support team ini adalah setiap brand partner yang posisinya berada di atas brand partner lain dalam sebuah organisasi penjualan. Jadi, kalau teman-teman lihat nih banyak di bawah-bawah ini, salah satunya aja, misalnya paling bawah itu menaranya. Nah, dia punya support team siapa? Support team adalah menara-menara yang di atas. Adalah support teamnya si brand partner baru tadi. Oke, aku ulangin ya. Boleh, Kalau boleh, Pak. katakan Kak Yuni, Kak Yuni ini memperkenalkan yang living nih ke saya. Bilang, papi, tahu nggak perusahaan yang namanya yang living nih begini, Iya. begini, begini. Terus saya tertarik nih. Terus saya mendaftar. Kak Yuni adalah enroller. Bisa. Enroller ya, hitungannya karena kamu yang memperkenalkan. Iya. Terus saya didaftarkan Kak Yuni langsung di bawahnya Kak Yuni nih. Berarti Kak Yuni juga seorang Sponsor. jadi satu orang ini bisa sebagai enroller, juga bisa sebagai sponsor. Sponsor. Tapi bisa nggak enroller tapi bukan sponsor? Bisa. Kalau situasinya bagaimana? Situasinya adalah, terima kasih Papi ya untuk pertanyaannya. Jadi misalnya nih Papi, aku nih ya, berarti didaftarkan. Jadi Aku, ya Papi yang didaftarin. ini Kak Yuni nih. Ya. Ini aku mau didaftarin. Ya. Terus? Kemudian ada Murni misalnya ya. Boleh pinjam tangannya dong. Pinjam tangannya. Terus? Jadi enroller itu ada orang mendaftarkan. Jadi aku mendaftarkan Papi sebagai di bawahnya aku enrollernya. Sponsornya bisa jadi Murni yang aku kasih. Jadi coba tangan kamu ini Murni. Oh, iya. Murni. Terus aku ditaruh sini. Iya, dan ini enrollernya gitu. Sponsornya? Sponsornya sini. Oh. Jadi tergantung dengan mungkin ranknya juga bisa. Pertanyaannya cukup jelas nggak dengan tadi penggambaran melalui tangan-tangan tadi? Karena kita mungkin harus buat istilah-istilah ini mungkin Kak Indra yang akan lebih detail gitu ya. Yes. Cuma kayaknya tadi penjelasan yang cukup simpel. Saya yakin teman-teman di sini paham semuanya. Karena semua sudah menjadi brand partner, jadi semua perlu teman-teman yang sudah berada cukup lama di Young Living untuk memberikan penjelasan ini ke new enrollee-nya ya, ke brand partner baru di jaringannya. Karena mereka kadang-kadang bingung, saya harus bilang ke siapa nih? Siapakah support tim saya dan sebagainya. Nah, sebagai brand partner baru yang kemudian dinaungi oleh yang living, yang pertama kali harus dipahami itu apa sih Kak Yuni? Oke, ini kita mulai ya. Teman-teman harus apa aja sih kalau brand partner baru harus tahu tentang apa sih? Iya. Inilah yang pertama, mengenai trademarknya yang living atau kita sebut dengan merek dagang. Jadi merek dagang yang living adalah nama-nama untuk tujuan bisnis dan dagang yang dimiliki oleh yang living itu sendiri. Contohnya apa nih Papi? Misalnya kata-kata yang udah kita trademark gitu ya. Yang living essential oils, kemudian YLEO atau YL disingkat ya. Kemudian trademark dan turunan-turunannya kita mungkin bentuknya dalam logo, slogan, tagar atau hashtag istilahnya, URL atau web nantinya. Atau nama produk-produk yang sudah kita register gitu. Yes, TM benar. atau R itu juga adalah merupakan merek dagang kita. Dagang kita. Ya. Biasanya itu kebanyakan di oil-oil yang sudah blend gitu ya. Namanya beda, kayak peppermint kan itu udah umum gitu kan. Tidak ada trademark yang living. Coba Tif. Tif itu sendiri adalah istilahnya udah ada merek dagang yang living gitu ya. Sudah mendaftarkan. Benar. Itu milik kita nama itu ya. Benar. Terus kemudian jadi kenapa sih ini harus diketahui sama teman-teman dari awal? Karena pasti teman-teman ini lagi pengen banget, aduh gila, gue lagi semangat banget jalan. Aku bagian dari yang living loh, saya mitra yang living gitu kan istilahnya. Apa kebeda nih sama orang-orang? Jadi tentunya harus dibedakan antara company dan juga sebagai mitranya yang living. Tadi kan saya bilang adalah yang dimiliki oleh yang living. Yang living berarti kan secara company, secara perusahaan. Berarti ada nama-nama ini yang tidak boleh teman-teman pakai, baik itu dalam. Boleh tapi kasih contohnya, misalkan dalam nama emailnya teman-teman, atau mungkin di medsos ya. Itu mungkin dari nama akunnya teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Kalau nama email misalnya papi.youngliving@gmail.com. Harusnya kan yang living dipunyai hanya ya yang living atau ya kita sebagai staffnya di sini ya Papi ya, yang livingnya gitu ya. Kemudian saya nama email lagi yang living itu cross ya. Des ya, Kalimalang. yahoo.com. Itu nggak boleh. Atau YLO_.
bp@gmail.com itu tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman yang sudah punya harap mungkin diganti dengan nama-nama yang mungkin yang unik-unik yang lainnya Iya, bisa dipakai yang gitu. lebih spesifik karena ke ini takutnya menimbulkan kerancuan juga. Orang-orang menilai, oh dia ini pegawai yang living, oh dia ini dari manajemen yang living dan sebagainya ya. Iya. Jadi pilih sesuatu yang memang unik, hanya punya teman-teman sekalian gitu ya. Terus kayak nama medsos kayak Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya itu juga jangan menggunakan identitasnya yang living gitu ya, seperti Nick Siaran Corner, Retro Teknik Page atau Irian Jaya Des YLEO, atau kadang-kadang ada juga yang menamai di map, di Google Map itu kan suka ada, kalau Ya. kita klik itu muncul tuh nama, nah itu bisa tuh dinamain Misalnya yang living Jakarta, yang living Jawa Timur. gitu kan. Jadi kadang-kadang dulu pernah kejadian dikira itu adalah cabangnya. Jadi orang itu pergi ke situ karena pengen mencari kantor cabangnya yang living gitu. Dan ternyata bukan. Jadi itu satu ya teman-teman, merek dan Biar yang nggak misleading juga berarti ya, Pak. biar Iya. nggak misleading. Terus yang kedua nih, biar teman-teman di sini paham juga nih, yang baru Teman-teman, bergabung ya, dan mungkin teman-teman di sini juga sudah lama, bahwa kita punya data brand partner yang wajib dilindungi ya. Jadi selain melindungi datanya kita sendiri, kita wajib melindungi juga data-data downline kita, karena kita paham data-data tersebut kita juga mungkin pegang gitu ya. Dan itu adalah punyanya pribadi-pribadi, individu-individu mandiri gitu. Jadi nggak bisa kita gunakan sembarangan gitu. Apalagi sekarang yang namanya peraturan mengenai perlindungan data ini juga pemerintah sangat mengawasi, sehingga yang living harus mengadop itu juga ke dalam peraturannya. Nah ini contohnya misalnya data pribadi seorang brand partner atau member gitu ya, Pak. mm-mm, Iya. Nah, teman-teman kan pada saat pengisian tentunya ada menginformasikan nama lengkap, kemudian ada nomor KTP atau identitas lainnya, kemudian nomor telepon, nomor WhatsApp, alamat rumah, alamat email, nomor rekening bank tentunya ada juga, dan juga tanggal lahir. Nah, ini harusnya dilindungi dan tidak boleh diberikan secara sembarangan, baik kita tanggung jawab kita ya sebagai misalnya yang mendaftarkan enrollernya gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman lain, saya mau tahu dong nama misalnya downline kamu yang ini, alamat ini ya. Tentunya harus minta izin dahulu kepada yang punya data pribadi. Kalau beliaunya setuju, baru boleh gitu ya. Kalau enggak, sebaiknya jangan. Ini salah satu pelanggaran juga jadi jatuhnya, Pak. Iya. betul banget. Dan itulah yang kenapa kemarin sempat kan data, kenapa sih waktu itu peraturan ini diusung sama pemerintah juga? Karena banyak banget penyalahgunaan ini. Ya. Kita pernah dengar ada setumpukan KTP ditemukan satu karung dan itu dijual belikan. Ya kan? Dan akhirnya sekarang kadang-kadang kita dengar juga dari teman-teman brand partner yang living yang kemudian, aduh susah banget orang nggak ada mau ngasih KTP karena takut disalahgunakan. Itu jadi imbas tadi yang tadi Ya kan? kejadian tadi. Imbas kejadian tadi. Makanya kenapa kita mau menguatkan lagi bahwa orang harus percaya. Inilah pentingnya integritas dan jujur tadi ya. Ya. Bahwa hal itu tidak boleh disalahgunakan. Peraturan pemerintahnya pun ada dan itu bisa melanggar hukum kalau itu sampai digunakan. Orang yang merasa disalahgunakan data pribadinya bisa lapor loh. Ya, dan itu bisa dituntut. Ya. Ya, dan ada beberapa kejadian juga yang terjadi di sini yang kemudian orang, saya nggak pernah daftar, kenapa nama saya ada di sini, dan itu akan dia marah-marah dan sebagainya dan mengancam ya ke kita ya, tentu ke company, dan makanya kita sangat menyayangkan hal itu terjadi. Dan yang kedua pasti data bisnis atau keanggotaan, seperti pasti teman-teman akan dapat nomor member nantinya. Terus ada struktur organisasinya sendiri, atau mungkin upline yang punya sampai dolen-dolennya itu pasti ada tuh ya, bisa lihat di VO. Terus pembeliannya berapa, OGV-nya berapa, status peringkat keanggotaan, riwayat order dan transaksi itu ada. Nah itu adalah data-data yang tidak di-share sembarangan. Ini adalah untuk kemudian menganalisa, untuk berstrategi, untuk menguatkan si kaki tersebut, dan itu harus didiskusikan dengan si yang punya data. Ya, misalnya, ini struktur organisasi kamu, ini lihat nih, kamu bisa logo ini, kamu gini. Kalau kita lihat di volumenya si anak ini, seharusnya bisa begini. Nah, itu adalah digunakan untuk hal-hal itu, tapi tidak untuk kemudian di screen capture, ini strukturnya si Yuni ini ke bawah. Gue kasih lihat deh, ini strukturnya ini bisa jadi contoh nih, jelek nih, untuk pelajaran, atau ini bagus nih, biar bisa diturut. Nah, itu harus izin ke beliau. Gitu. Oke, yang ketiga yaitu data digital atau akses sistem. Nah, ini benar-benar
konfidensial sebenarnya Papi ya. Banget. Kemudian penggunaan namanya username dan juga password ke virtual office. Nah, ini yang teman-teman harus tahu, yaitu sebagai brand partner baru, even seorang upline pun, even enrollernya atau sponsornya, harusnya tidak mengetahui username ataupun password untuk masuk ke virtual office. Jadi itu teman-teman memang pegang sendiri secara personal. Jadi tidak untuk diberikan ya tadi even kepada upline-nya gitu ya. Karena ini kan data-data yang teman-teman kan yang punya, misalnya apalagi punya data kartu kredit gitu ya, dalam akunnya gitu ya. Itu bisa takutnya disalahgunakan. Jadi pastikan teman-teman keep untuk username dan password. Kemudian data komunikasi internal, chat, email dari yang living, mungkin teman-teman bisa daftar juga ya. Dari yang living mungkin email blastnya kita gitu ya, itu tidak untuk sebarluaskan juga, mungkin hanya untuk sesama brand partner aja. Kemudian dokumen training ataupun materi internal yang tidak untuk publik. Nah, teman-teman tahu bahwa nggak semua seperti trainingnya yang living atau informasinya itu bisa disebarluaskan ke publik. Biasanya ada disclaimer di awal biasanya ya Pak ya. Nah, itu juga tidak untuk disebarkan secara publik, wajib dilindungi ya. Jadi yang ketiga ini penting banget. Kalau saran kita sih ya, saran kami ya, teman-teman rajin deh ganti username dan passwordnya. Mungkin secara berkala 3 sampai 6 bulan 3 sekali sampai 6 bulan sekali ganti ya, karena sama kan PIK juga itu juga diganti secara berkala ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kemudian mempercayakan seseorang untuk kamu aja deh, nanti kamu yang bantu saya begini begitu dan sebagainya. Kalau ada sesuatu hal terjadi, nah inilah makanya kita sudah ingatkan sekarang. Itu di luar tanggung jawabnya yang yang adalah data dan username dan password kita udah informasi di awal adalah hanya milik si pemegang akun tadi ya, dan tidak untuk disebarluaskan. Ya. Jadi inilah data brand partner yang wajib dilindungi. Ya, betul sekali. Kemudian ini dia. Nah, apalagi nih untuk brand partner baru nih Papi, kegiatan yang boleh nggak boleh? Masih kan banyak ya kegiatan yang seperti ini. Ini ternyata boleh. Ini ternyata nggak boleh gitu ya. Cuman ini adalah karena kita one on one nih. Jadi memang yang diketahui di awal deh biar nggak cemplung terlalu jauh gitu ya. Nanti tentunya secara berkala kita juga ada informasi-informasi lain mengenai kegiatan-kegiatan lain di luar yang akan kita sampaikan di sini. Apa saja sih yang lain itu teman-teman sebenarnya bisa lihat di training-training kita sebelumnya itu di mana? Juga bisa. Di YouTube yang Living Indonesia. Namanya apa YouTube yang Living? Iya, yang Living Indonesia. Oh, yang Living Indonesia. Nah, itu banyak training-training, nggak hanya conduct, ada training bisnis, ada training produk gitu ya. Bisa teman-teman belajar dari situ, atau juga dari YLID Edu, atau juga dari, bisa juga bertanya ke kita. Gitu ya. Tapi yang saat awal-awal mau kita sampaikan ini, mungkin teman-teman masih nanti, ternyata nggak boleh, padahal udah terlanjur. Adalah ini salah satunya. Oke, jadi mulai dari awal banget ya, sebelum mendaftarkan member mungkin ya Papi ya, atau mendaftarkan diri sebagai brand partner yang living, untuk menghindari yang namanya duplicate account. Nah, kita harus ketahui dulu kenapa gitu ya Papi. Yang pertama, teman-teman pada saat mendaftarkan diri menjadi brand partner yang living, ada satu identitas, tanda identitas yang teman-teman mesti harus upload dan juga ketik gitu ya. Yang pertama yaitu namanya kartu tanda penduduk atau KTP. Adalah syarat mutlak warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri di yang living. Kemudian, kita punya kan di kartunya kita namanya nomor KTP gitu, ya. Nah, ini kan sifatnya unik nih, dan pastinya satu orang hanya punya satu gitu untuk nomornya ya, dan tidak orang lain tuh harusnya nggak punya gitu yang nomor yang sama. Jadi satu nomor KTP yang ada yang kita punya itu hanya berlaku untuk satu nomor, nanti nomor ID membernya brand partner, kita sebagai brand partner, untuk digunakan selama teman-teman berada ya di yang living. Baik teman-teman yang mungkin aktif gitu ya, atau mungkin teman-teman yang tadinya aktif tiba-tiba menjadi tidak aktif nantinya. Nah, ini yang dipastikan teman-teman hanya bisa satu kali mendaftar. Jadi selama di yang living. Jadi selama yang living itu maksudnya aktif nggak aktif pun itu selama di yang living datanya hanya satu. Nomor kartunya ya. Berarti Kak Yuni, kalau misalnya dia tadi Kak Yuni bilang dia kemudian tidak aktif nih, katakan selama setahun dia nggak belanja, akhirnya akunnya tidak aktif, drop dong. Ya. Kemudian dia tiba-tiba, iya ya, aku kayaknya pengen beli lagi tuh peppermint. Aku kan dulu pernah member, aku pengen join lagi deh. Apakah dia pendaftar baru
atau dia gimana nih? Kan dia sudah pernah terdaftar, kata Kak Yuni, satu nomor KTP Mm-mm. hanya satu member ID. Nah, kita ada istilahnya namanya reaktivasi akun. Tapi jadi itu Oh, mendaftarkan kembali akun yang sudah tadi yang tidak aktif kembali tadi. Jadi teman-teman hanya butuh hubungin member service-nya yang Living Indonesia, informasikan saya mau mereaktivasi akun. Nanti teman-teman member service kita akan dengan senang hati membantu kok. Gitu hmm. ya. Ya. Oke, oke. Berarti duplicate account ini termasuk kayak misalnya gini, ih, ada promo member baru nih, tapi Mm-mm. saya sudah terdaftar. Ah, ya udah deh, saya daftarin suami. Kebetulan ada Essential Boost nih. Mm-mm. Nggak tahu itu Essential Boost-nya siapa, saya nggak kenal sama orang yang ngadain. Tapi biar saya dapat promonya, suami saya daftarin deh ke dia. Oke, tanpa sepengetahuan suaminya berarti ini Pak, berarti ya. Mungkin sih suaminya pun tahu, mungkin Mm-mm. suaminya tahu, cuma tidak didaftarkan di bawahnya dia. Entah siapakah yang punya Essential Boost itu, dia daftarin hanya untuk dia dapat Oke, berarti kan promonya. berada di luar organisasi sang istrinya, berarti Yes, itu juga itu termasuk duplikat akun. itu masuk Ya. duplicate account. Ini juga ada beberapa poin juga, yaitu memalsukan nomor KTP agar bisa mendaftar kembali. Jadi ya, adalah pelanggaran dan dapat dikenakan tindakan corrective action nantinya. Kemudian kalau kita juga mendaftarkan dengan menggunakan KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya, ini Yang juga termasuk tadi itu ya, pelanggaran. Dan kita bisa penyalahgunaan. dikenakan juga dengan corrective action juga Yes, nanti. yes. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ingat ya, jangan mendaftarkan diri kembali, tapi reaktivasi. Atau jangan menyalahgunakan nomor KTP baik milik sendiri atau milik orang lain, karena itu tidak hanya melanggar peraturan kita, tapi juga peraturan pemerintah. Jadi hati-hati dengan penyalahgunaan nomor KTP yang akhirnya bisa menimbulkan duplicate account. Karena kalau kita mengetahui ada duplicate account, akun terbaru yang didaftarkan akan kita matikan, akan kita terminasi, dan kita meminta teman-teman kembali aktif di akun yang pertama didaftarkan. Ya, Oke. nah itu duplicate account. Ini Oke. singkat, kita biasanya punya satu materi sendiri mengenai duplicate account. Ini kita sampaikan singkat saja. Dan yang pasti ini teman-teman begitu mendaftar kan, pasti entah dipromosikan apa nih sama upline-nya, pasti yang pertama tertarik, ih produknya keren loh. Ya. Ternyata benefitnya banyak, ternyata bisa begini, bisa begitu, dan sebagainya. Nah ini salah satu yang kemudian kita pikir perlu dipahami oleh teman-teman brand partner yang baru bergabung, yaitu product link namanya. Ya teman-teman harus paham bahwa di Indonesia produk yang living itu izin edarnya adalah Kosmetik. terutama untuk oilnya ya, Yes. ini adalah kosmetik. Jadi memang kalau kosmetik kan tentunya tidak menyembuhkan ya teman-teman, tidak mengobati dan Untuk tidak pencegahan mendiagnosa, tidak mencegah dan sebagainya. Jadi klaim-klaim yang menyatakan bahwa oil ini bisa menyembuhkan luka berdarah atau kemudian terbuka gitu. apa namanya menghilangkan depresi atau apa mengusir virus-virus dan COVID dari dalam tubuh kalau masih ada COVID nih, atau menyembuhkan kanker dan sebagainya, itu tentu bukan hal yang dibolehkan untuk dipromosikan Di media di sosial media maupun media sosial atau komunikasi. media lainnya, karena tentunya melanggar dengan registrasi kita sebagai kosmetik. Karena BPOM mencatat kita adalah kosmetik. Kalau dia melihat ada iklan teman-teman atau postingan teman-teman di media sosial yang mengatakan ini bisa menyembuhkan kanker, BPOM akan menanyakan ke kita, emang lu obat? Gitu kan. Ya. Nah, kok lu bukan obat, tapi ini brand partnermu bilang bisa menyembuhkan kanker? Karena pasti yang ditanya dulu kita nih, company, ya kan? Jadi makanya kenapa edukasi kita selalu kuat di sini, kita minta teman-teman tidak melakukan product link. Oke. Oke? Ini mungkin beberapa contohnya mungkin tapi yang bisa kita bantu ya teman-teman pada saat teman-teman baru yang bergabung yang living, saya mau promosi ini karena saya suka banget dengan oil ini gitu. Karena biasanya mereka yang menjadi brand partner adalah mereka yang sudah jatuh cinta dulu dengan produknya yang living ya Papi ya. Nih kita punya beberapa contoh kayak Papi. Kalau yang teman-teman bisa buat nih di media sosial ataupun di media komunikasinya teman-teman sekalian, misalnya ini kayaknya papi ya suka banget ya peppermint nih misalnya nih, jadi bisa dibuat gitu untuk flyernya atau postingannya
sensasi dingin sejuknya itu membuat perjalanan lebih nyaman. Kalau misalnya teman-teman lagi di mobil, apalagi kan sering kena macet ya, kota Jakarta, Hmm, kota-kota besar mungkin ya teman-teman. Nah, ini salah satunya yang bisa teman-teman betul. gunakan, tapi nggak boleh teman-teman gunakan istilahnya ketika migrain menyerang gitu kan. Saya pakai peppermint langsung sembuh gitu migrainnya dalam sekejap. Jangan ya. Nah ini kalau ini yang kayak Yuni suka nih tips ya, Tips. tips kalau misalnya teman-teman suka juga dengan tips dan tahu sebenarnya tips itu apa sih yang diceritakan oleh yang didengar itu bagaimana, cuman inilah yang bisa teman-teman sampaikan di sosial media. Yes, yang dibolehkan adalah oleskan misalnya. Ini sebenarnya ini yang nulisnya Kak Yuni kayak gini. Karena dia melakukan hal ini, oleskan pada telapak kaki untuk memberikan rasa nyaman. Jadi Kak Yuni memang rutin pagi dan malam pasti akan mengoleskan dan dia merasa nyaman dengan adanya rasa hangat dari si tips itu Tips di ini telapak benar, karena kakinya. hangat benar. Iya. Nah, cuman jangan tuh bilang diffuse dan buat usir virus-virus nakal, apalagi bilangnya ditenggak aja untuk membuat tenggorokan lebih nyaman. Karena sebagai kosmetik tentunya tidak boleh diminum ya teman-teman Dikonsumsi ya. ya. Dia hanya bisa di diffuse atau digunakan secara topikal, dioles-oles gitu. Nah, itu aja contohnya dua. Pasti teman-teman akan menemukan nanti Bisa yang di lainnya. screenshot juga kalau memang mau buat catatan juga ya untuk teman-teman Yes, di sini. betul. Dan yang ini nih, ini kayaknya penting sih. Sangat penting sekali yang ini sebenarnya. Karena memang untuk tindakan korektifnya pun nggak main ya, Pak Nggak ya. main-main. Tidak ada istilahnya eh, step Ketebak satu, begitu. iya, step satu, step dua, step tiga nggak ada, gitu ya. Jadi ini untuk penjualan di marketplace. Jadi Betul. kita adalah perusahaan direct selling, jadi memang people to people harusnya. Jadi Ya. pemak gitu ya Yes. untuk promotionnya sebenarnya. Tapi karena kita memang teknologi udah semakin maju, Betul. kemudian berkembang juga ya untuk teknologi. Nah, kita memang sudah banyak teknologi untuk melihat saya di Aceh saya mau tapi saya punya brand partner di Papua gitu kan bisa karena Betul. teknologi yang udah maju sekarang. Nah, tapi kadang-kadang kita juga boleh semakin teknologi maju ya semakin banyak juga wadahnya ya Maaf ya. Cuman karena kita adalah direct selling jadi kita tidak ada peraturan yang menyatakan kita tidak boleh menjual di yang namanya marketplace atau e-commerce gitu ya. Yes. Karena sifatnya memang bukan secara nggak langsung bukan direct selling juga sebenarnya ya. Nah, Nah, ini adalah sebenarnya peraturan ini udah berlaku di tanggal 1 Oktober 2020 yang lalu. Jadi terkait dengan pelanggaran jika teman-teman jadi ini teman-teman baru ya, buat teman-teman baru. Jadi jangan sampai teman-teman punya produknya yang living tiba-tiba mungkin karena nggak ketidaktahuan juga ini mau share juga mungkin untuk teman-teman yang lain saya mau share tapi nggak mau di media sosial saya punya e-commerce saya punya toko nih misalnya di salah satu toko hijau, toko hijau oranye. toko orange gitu ya saya mau share nih tentang produk saya di situ nah ini sebaiknya jangan gitu ya karena memang tindakan korektifnya itu loh langsung di capitalin itu hurufnya ya terminasinya gitu loh nih. Nah, iya itu dia makanya teman-teman eh, bagi yang baru nih atau yang baru dengar, oh ternyata nggak boleh jualannya di marketplace, segera deh buruan insaf deh. Turunin tuh tokonya, segera tutup gitu kan. Dan bagi Ganti aja dengan produk yang lain gitu ya ya, ini bukan MLM. yang bukan multi level karena bukan hanya yang living ya, ini semua multi level marketing dan itu ada peraturannya di Kemendak menyatakan tidak boleh dijual melalui marketplace. Jadi please jangan jual di marketplace. Sebagai teman-teman yang mungkin sini adalah sudah menjadi upline sebagai enroller atau sponsor, hal ini juga bisa diinformasikan segera, apalagi ke anak baru. Karena kita pernah loh menterminasi anak yang baru bergabung kayak 2 bulan. Dia nggak paham karena nggak dikasih tahu sama apanya. Oh nggak boleh apa? Gitu ya. Tapi memang karena komitmen kita dari awal dan sebetulnya informasi ini beredar dimanapun di dalam laman-lamannya yang living gitu ya. Ya di Edu, di dalam Konda Corner, di VO, di training-training kita gitu dan kita harapkan ini juga diinformasikan oleh para upline. Jadi ya kita tetap terminasi. Kan kasihan gitu. Maksudnya dia nggak paham sebenarnya loh. Cuman kita kan nggak bisa pilih-pilih ya. Nah, itulah yang makanya teman-teman harap ini sayang kalau kali-kali dia sebenarnya calon diamondnya teman-teman sekalian gitu ya. Jadi Dan untuk brand partner baru benar harus diedukasi harus mengenai edukasi banget nih mengenai marketplace marketplace. gitu ya. Jangan, 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 jangan gitu ya. Dan Oke. selanjutnya ini sih kayaknya
terakhir yang akan kita kasih untuk awal mungkin bisa dipahami atau pengen kita sampaikan. Ada kan pasti semangat nih kayak ini teman-teman baru, "Gila, saya beli produk, saya mau jualan deh. Saya cerita ke teman saya mau jualan produk-produk yang living nih, keren-keren produknya." Nah, ini suka kepleset di sini nih kalau nggak kasih tahu apa aja sih itu Kak Yuni. Tentunya tidak lain tidak bukan ya. Ya, itu mengenai minimum advertised price, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata cutting price atau potongan harga gitu ya. Tapi ini adalah harga yang dibuat secara personal. Jadi bukan dari promosi yang sudah dibuat sama company gitu loh, Pak. Biasanya kan yang living tuh benar-benar baik ya. Tiap bulan, kadang-kadang tengah bulan atau mungkin di akhir bulan sering ngasih promosi gitu ya. Harusnya kan disesuaikan dengan tanggal promosi dan juga berapa besaran promosinya, itu yang teman-teman share ulang lagi ke teman-teman yang lain mungkin ya, baik itu yang belum menjadi brand partner ataupun ya kita punya downline. Nah, itu yang di-sharekan gitu ya. Nah, makanya kita melarang atau tidak memperbolehkan teman-teman sekalian untuk menjual atau mempromosikan secara personal, jadi buat harga sendiri gitu loh, Papi. Nah, tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebijakannya yang living, di mana tadi melanggar namanya minimum advertised price yang kita buat sebenarnya, cutting price tadi ya. Jadi sebenarnya banyak juga bentuk mungkin teman-teman bentuk dari promosinya. Mungkin ada 4 besar itu ya yang terjadi ya, Papi. Sering dengan kata-kata sale gitu ya. Kemudian ada kasih label, ya labelnya dengan 50 off gitu ya. Padahal yang living sendiri cuma 15%, nggak ada promosinya gitu. Kemudian super offer, nah di mana yang living juga nggak mungkin di saat itu tidak punya promosi ini sendiri gitu. Kemudian big sale gitu kan ya. Nah, ini beberapa contohnya yang terjadi, yang kita temukan, yang terjadi di media sosial maupun di media komunikasi. Yaitu misalnya contoh yang sebelah kiri nih ada harga coret ya untuk item Gerangium. Harga aslinya misalnya 678.000, teman-teman coret jadi harga 500.000. Padahal dari yang living sendiri secara resminya tidak pernah ya, atau tidak ada memberikan promosi ini gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau mempromosikan namanya premium experience package yang kita PEP gitu ya, dapat cashback 300.000. Wah, yang living nggak pernah ngasih cashback ya, tapi yang living atau teman-teman boleh memang memberikan hadiah gitu ya. Hadiah hadiah enrollment kita sebutnya, dengan batas value nilainya adalah 300.000, maksimum 3 jenis barang gitu. Dan itu pun tidak boleh produk yang living, tapi produk yang menunjang yang living. Misalnya teman-teman lagi PEP, berarti kan PEP dekat dengan rak oil mungkin ya, atau tas diffusernya gitu. Nah, itu boleh. Nah, cashback berarti uang nggak boleh ya? Cashback nggak boleh. Seolah-olah memotong harga kan? Benar, jadinya tadi cutting price, jadi jatuhnya harga yang harusnya lagi normal 2304 gitu ya, tiba-tiba jadi kok cuma bayar 2 juta gitu ya, dari mana gitu promosinya. Di saat yang living memang belum ada promosi seperti itu. Nah, contoh lain misalnya RC dikasih label 10%. Jadi kalau teman-teman beli di situ dapat diskon nih, courtingan 10%. Padahal yang living lagi tidak ada promosi saat itu juga. Nah, mungkin yang kalau bundle, tapi mau jelasin. Jadi kalau bundle itu juga kadang-kadang kan kita sering ya membuat bundle itu sih nggak apa-apa, fine gitu ya. Kita membuat bundle untuk membuat menjadi lebih menarik. Nah, misalnya ini bundle si hijau, semua yang hijau-hijau dikumpulin, atau bundle si ungu, semua yang ungu dikumpulin, atau si aroma citrus, semua yang citrus dikumpulin, itu boleh aja gitu ya. Asal kemudian teman-teman di dalam paket bundlenya memang harganya kalau dihitung secara total dari satu satuan itu sesuai. Jadi misalnya kayak 5 produk ini dijual 1.500.000 dan ada yang melihat kok kayaknya nggak sesuai ya, pasti hitung satu. Karena ternyata harga yang sebenarnya tuh katakan 2 juta atau 4.000 yes, misalnya seperti itu loh. Kok berarti ini cutting price? Nah, berarti teman-teman juga harus berhati-hati di situ. Atau misalnya gini, BOGO buy one get one ya, buy one get one sendiri pun yang living jarang sekali bikin nih. Cuman dulu pernah. Nah, teman-teman kadang-kadang dulu juga pernah ada bikin buy one get one aja deh. Soalnya ini saya punya nih oil udah cukup lumayan lama. Sekarang udah 2 bulan lagi. Ada nggak sih expired ada oil? Ada ya, ada expirednya kan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi expired. Mendingan saya jadiin buy one get one aja.
Nah, itu juga nggak boleh. Itu jadi kayak mengurangi harga oil yang pertama kan. Dan membeli peppermint dapat geranium misalnya. Kok jadi murah banget itu sih oil harganya. Nah, itu buku. Sementara itu yang tulisan hijau itu salah ya teman-teman. Yang benar itu adalah sementara yang living tidak melakukan promosi yang sama atau memang ada promosi tersebut tapi tanggalnya sudah selesai. Katakan dari 1 sampai 15 si promo itu, katakan si Bogo ini ya, 1 sampai 15. Teman-teman masih mempromosikannya sampai tanggal 20. Jadi masih beredar tuh flyer promosi itu sampai tanggal 20. Nah, itu melanggar ketentuan kita minimum advertise price. Dan ini kalau disangkutin relate sih sama pembicaraan saya di leaders meeting kemarin terkait dengan 70% si Uni. Cuma sebenarnya itu saya singgung sedikit aja. Kadang-kadang kita tertarik membeli banyak karena pertama misalnya kita ngejar rank, kan? Kita ngejar challenge, kita ngejar karena lagi promo harga lagi murah, mau beli banyak nanti ada yang beli. Ternyata nggak ada yang beli sehingga diskon itu stok. Karena harapan kita sebenarnya teman-teman nggak keep stok banyak-banyak ya karena untuk kesejahteraan teman-teman sendiri di sini. Karena begitu teman-teman bulan depannya stoknya masih ada. Pertama, apakah tidak belanja lagi sehingga tidak ada PV, tapi nggak ada penghasilan dong, saya harus 100 PV. Belanja lagi 100 PV, nambah lagi stoknya. Dan pada akhirnya teman-teman buatlah tuh promo-promo sendiri. Saya bikin aja buy one get one karena ini udah mau expired. Karena ini sudah menurun, jadi tinggal 3/4 dan sebagainya. Dan itu akhirnya menjadi salah, gitu ya. Itu menjadi kita bilang minimum advertise price atau cutting price. Jadi please teman-teman yang baru bergabung, harap memahami peraturan ini, kita sudah punya patokan harga, jadi jualah sesuai dengan patokan harga, karena seperti tadi kita bilang, kita bermain di lapangan yang sama, di koridor yang sama, sehingga kita tidak mau ada yang satu bisa menjual lebih murah, yang satu kok dia bisa yang murah, akhirnya banting-bantingan harga, akhirnya perang harga, akhirnya gitu harga pasar jadinya ya. Yes. Nah, teman-teman sampai sini kira-kira sudah paham? Kayaknya sih sudah paham deh, misalnya teman-teman ini. Bisa juga bisnis lebih sehat tuh, Kariena. Thank you kakak untuk supportnya. Yes, bisa bisnisnya lebih sehat bisa dong Kak Riana. Paham tuh Kak. Paham, thank you Kak Asri. Ya, jadi teman-teman di sini sudah paham, bikin paham yuk timnya di bawah nih. Iya, Jadi, jangan paham sendiri gitu ya. Yes. Kita selarin loh teman-teman. Iya, soalnya nanti kalau timnya ada nggak paham dan dia ada pelanggaran dan akhirnya kita berhubungan juga sama teman-teman sebagai upline, ya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah paham, kita akan kasih tahu lagi. Ini satu slide terakhir ini bukan mau menakut-nakuti ya, cuman ini adalah memang peraturan yang kita buat. Yang kita harapkan sebenarnya peraturan ini tidak berlaku nih kita bentuk sekalian karena sudah paham dengan conduct and compliance dengan policy dan prosedurnya kita gitu ya, kebijakan dan prosedur kita. Kalau misalnya hal ini, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita tentukan ini, peraturan yang sudah kita tentukan ini dilanggar, maka kita punya yang namanya conduct meter. Sebenarnya apa nih, Kak Yuni? Ya, jadi kan tadi banyak jenis-jenis pelanggaran atau mungkin tadi terkait dengan peraturannya yang living gitu ya, Bapi. Nah, ini kita akan bagi kayak 3 kategori gitu ya. Ada general, ada cutting price tadi atau minimum advertise price tadi, kemudian ada marketplace. Nah, jadi ada tindakan korektifnya, tapi ya ini dia tindakan korektifnya yang berlaku. Jadi yang pertama misalnya untuk general, kita akan yang pertama kali misalnya ketahuan atau kita konfirmasi, kita lihat oh terjadi pelanggaran nih untuk product claim misalnya gitu ya. Nah ternyata yang pertama kita akan memberikan surat peringatan dulu nih ke kakak sekalian gitu ya. Nanti kalau memang dalam waktu berapa lama ya terjadi kembali nih kita lihat ada pelaporan lagi ternyata ada pelanggaran kedua gitu ya. Berarti surat kedua yang kita lakukan adalah melakukan penangguhan akun sementara yaitu selama 10 hari. Kemudian kalau bergulir lagi gitu ya, ketiga nih, berarti kita akan melakukan penangguhan akun sementara selama 30 hari. Nih teman-teman jadi kan rugi juga ya sebenarnya 10 hari pun udah rugi sebenarnya. Karena kan semua kegiatan teman-teman itu yang ada di virtual office teman-teman nggak bisa reach out jadinya nggak bisa buka VO-nya, belanja bisa nggak bisa belanja, daftarin juga nggak bisa reaktivasi akun misalnya teman-teman
nggak bisa. Kalau lagi ada promo tuh pas dia lagi ditangguhkan gimana dong? Berarti nggak bisa pakai dong promosi. Iya, Karena kan iya. akunnya nggak lagi ditangguhkan jadinya. Sayang kan gitu ya. Apalagi sampai tidak ada istilahnya etikat baik gitu ya, tidak ada Perbaikan perbaikan lah gitu lagi, ya. masih Maka ya tindakan yang paling akhir ada terminasi akunnya. Kalau untuk cutting price sendiri teman-teman dari pelanggaran pertama pun ya. terjadi sudah terbukti gitu ya, maka tidak ada surat peringatan lagi tapi. Kalau ini tapi aku nggak tahu nih peraturan ini nih. Makanya Kok tadi. saya nggak dikasih tahu dulu? Nah, itu yang kita gunakan teman-teman kalau sudah join Young Living harus baca namanya policy-nya dan juga mungkin langsung tanya dengan upline-nya gitu ya. Upline kasih tahu ke downline-nya. Oh iya benar, kita sebagai upline punya tanggung jawab tadi Iya. secara personal untuk menginformasikan kepada downline kita gitu ya. Kalau cutting price tadi pelanggan pertama tuh langsung di hold ya 10 hari, kemudian pelanggan kedua kalinya 20 hari, pelanggan ketiga 30 hari, kemudian terminasi akun. Nah, sedangkan untuk marketplace sendiri tadi seperti kita informasi di awal, tidak ada surat peringatan, tidak ada penangguhan terlebih dahulu. Itu langsung yang namanya terminasi berlaku kalau memang kita punya bukti-bukti yang kita sudah terbukti, konfirmasi bahwa memang melakukan penjualan di marketplace. Waduh, jadi ya teman-teman nggak usah khawatir, yakin ini akan kena ke teman-teman gitu ya, karena kita yakin teman-teman di sini pasti adalah brand partner yang penuh dengan integritas ya, dan pastinya kita juga minta teman-teman please ajarin, kasih tahu peraturan-peraturan di Young Living itu ke downline-downline-nya, lakukan secara berkala sih kok saya bilang, karena kan harapannya teman-teman pasti akan selalu punya tim baru, ada enrollan baru yang mereka harus pahami hal ini, bukan hanya paham mengenai produk, bukan hanya paham mengenai compensation plan, tapi kamu boleh lo cepat naik, tapi lo nggak boleh lo ya bikin duplicate account, nah itu kan perlu, jangan tapi nggak boleh nih bikin palsu-palsu akun-akun palsu di bawah ini, jangan ya gitu. Nah tujuannya kita di sini kan memang ada hal-hal yang kemudian teman-teman pikir kok ribet ya, kok susah ya, tapi sebenarnya itu melindungi teman-teman loh ya, kita sebagai protektor tadi kan ini kita melindungi teman-teman dan tentu membuat bisnis teman-teman lebih sehat. Mungkin teman-teman akan merasa saya akan lebih cepat naik kalau saya melanggar peraturan ini semua nih, cuman percayalah itu nggak akan lama, itu akan berhenti di suatu titik dan teman-teman akan merasa frustasi, kok nggak naik lagi, kok seperti ini, dan akhirnya terus melakukan pelanggaran-pelanggaran dan akhirnya misalnya ketahuan ya, dan akhirnya demotivasi dan seterusnya. Jadi buatlah akun yang sehat, mungkin naiknya tidak secepat kalau tidak sehat gitu ya, tapi akan panjang dan niscaya titik menjadi diamond, jadi bahkan Royal Crown Diamond itu bisa tercapai kalau kita konsisten melakukannya. Gitu. Sekian tentang conduct matter-nya dan terima kasih banyak untuk kakak-kakak sekalian yang bertahan dari awal sampai akhir. Ya, berapa jam sih? Pas hampir sampai 1 jam juga. Yes, akhirnya biasanya kita lewat. Teman-teman boleh misalnya mau kontaknya juga boleh by email nanti ke conduct.id@youngliving.com atau mau lihat updatean seputar dengan tadi peraturan Young Living juga mungkin di yang ya YLID_education ya untuk Instagramnya kita. Betul. Nih, ada komentar nggak? Kak Makpu nih sering banget nih datang nih. Hari ini saya Irianto. Dan saya Yudita Rida. Dan kita undur diri sampai ketemu lagi di bulan depan. Jaga kesehatan teman-teman. Dadah.